مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah hari ini di hari pertama puasa Ramadan 1443 Hijriah kita berjumpa di kegiatan ngasuh yaitu ngaji sore Ustaz. Oh, gitu, ini merupakan program perdana yang ada di SNKN 3 Ya. melalui Ismuba SNKN 3. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Amin ya. Insya Allah nanti akan terus berkembang gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini pemirsa kita bersama beliau Kiai Haji Imam Nawawi MAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun. Hari ini kita akan ngaji sore ya dengan tema Ahlan wa Sahlan Ramadan 1443 Hijriah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak, kita dengarkan tausiah dari beliau Kiai Haji Imam Nawawi. Semoga Ustaz, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, di saat mana 2 tahun kita dilanda pandemi sehingga kita tidak begitu leluasa mengadakan suatu kegiatan-kegiatan nuansa bulan Ramadan. Nampaknya kemarin tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dengan penuh harap mudah-mudahan mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya pandemi akan segera berakhir, kemudian kita akan lebih leluasa, akan lebih meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi di mukadimah kami sampaikan, ini merupakan satu ayat yang sudah cukup familiar bagi kita umat Islam, bahwasanya terkait dengan masalah ibadah puasa. Kenapa? Jelas di ayat itu Allah menyeru itu secara spesifik untuk orang yang beriman. Sehingga dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad ini pun juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Cuma nanti syariatnya yang berbeda dengan apa yang disampaikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Muara daripada kita berpuasa itu sebenarnya kan untuk menggapai suatu derajat tertinggi bagi manusia. Yang itu sementara ini baru dijadikan sebagai slogan, belum dijadikan sebagai tujuan. Apa? Yakni derajat orang yang takwa menjadi muttaqin. Orang yang takwa itu apa? Sehingga definisi takwa itu sendiri insya Allah kita pun sudah paham bahwasannya imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kemudian kita menjauhi segala apa yang menjadi larang-larangannya. Ini yang nampaknya cukup berat bagi kita. Walaupun berat, tapi kecil kemungkinan tidak bisa kita laksanakan. Dan
kecil kemungkinan kalau tanpa ada keimanan kita kepada Allah, kemudian itu bisa kita laksanakan. Sehingga seberat apapun yang namanya perintah Allah pasti harus kita laksanakan. Dan juga sesuka apapun kita itu ingin melakukan segala sesuatu itu, kalau memang itu menjadi larangan Allah, harus kita jauhi. Termasuk pula puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan oleh Allah dalam 1 tahun itu masuk dalam wilayah rukun Islam, itu memang puasa Ramadan. Walaupun juga ada puasa wajib yang lain sih, tapi tidak menjadi bahasan saya pada kali ini. Karena puasa Ramadan ini yang titik tekan kita di tahun ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah saat mana saudara-saudara kita yang lain ini pun juga ternyata Ramadan yang dulu 2 tahun, 1 tahun yang telah lewat itu masih bersama dengan kita. Namanya hari ini sudah tidak lagi ada dengan kita, karena sudah harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh sebab itu maka hal ini menjadi satu motivasi bagi kita, bahwasannya kita harus semakin tambah usia, semakin tambah hari, ini kita harus semakin meningkat grafik keimanan kita kepada Allah dalam rangka menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang muara daripada kita puasa itu memang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Itu oleh sebab itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengingatkan kepada kita bahwasannya qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Ini sehingga di pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di matan hadis berikutnya adalah iftardu alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa di bulan itu, di bulan Ramadan itu, di bulan yang penuh berkah itu. Nah, kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu Allah akan membuka pintu-pintu surga. Ini pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kemudian juga wa tughlaqu fihi jahim, dan Allah akan menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Semua perkara-perkara yang nanti akan mengantarkan kita kepada kehancuran, kenistaan itu oleh Allah sudah ditutup. Kemudian waktu laku fihi syaitan, sayatin, dan juga akan dibelenggu setan-setan itu oleh Allah akan dibelenggu. Kemudian pesan Rasulullah SAW, fihi lailatul khairun min alfi syahr, di dalam bulan ini, artinya di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, di mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dalam 1 tahun itu hanya ada 1 malam saja, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga di penghujung dari pesan atau wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang tidak mendapati kemuliaan, tidak mendapati keberkahan, tidak mendapati kebaikan di bulan ini, maka sungguh dia telah merugi. Jadi jangan anggap bahwa Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Itu sangat rugi, benar itu. Tapi sekali lagi tadi hanya bisa dicapai oleh orang yang beriman. Itu saya rasa. Alhamdulillah. Jadi begitu pemirsa dimanapun berada, tausiah pembuka atau penyambut Ramadan 1443 Hijriah. Ya mungkin sedikit sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Ustaz. Mulai 2 tahun yang lalu kita berpuasa dengan nuansa pandemi. Kemudian seluruh aktivitas sangat terbatas, bahkan pada awal pandemi itu salat tarawih hanya orang lingkup tertentu saja, bahkan ada sampai yang masjid itu sepi, sampai ditutup gitu. Nah, alhamdulillah dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, hari ini insya Allah nanti bisa penuh lagi masjid-masjidnya, yang meskipun tetap dalam protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya.
Baik. Jadi gini pemirsa, ini tadi ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Imam Nawawi. Yang pertama, perintah puasa ini nyatanya atau nampaknya sudah ada, ya, juga diturunkan tidak hanya pada kita, namun juga orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ketiga, adanya perintah puasa ini muaranya agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan pintu surga dibuka serta pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Nah, baik. Sebelum segmen ditutup, Ustaz, ini ada pertanyaan. Jadi, bagaimana sih cara mempersiapkan diri kita mumpung ini masih Ramadan pertama, Ustaz? Ini masih hari pertama. Bagaimana sih cara mempersiapkan diri kita untuk melewati Ramadan ini nanti? Cara tentunya karena ini puasa kaitan dengan masalah ibadah. Ibadah itu kita harus merujuk dari tuntunan Rasulullah SAW. Semua syariat yang disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW itu semuanya sangat humanis. Ini sangat humanis, tidak kok nanti untuk menyiksa diri, sama sekali tidak. Dan bagaimana tipsnya ataupun juga cara Rasulullah dulu ketika berpuasa itu? Yang pertama, beliau senantiasa sahur. Makan sahur. Nampaknya hanya makan, itu bukan kok sekedar kita makan. Satu-satunya makan yang dia itu akan bernilaikan pahala, dan bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya makanlah sahur karena dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ya insya Allah yang sudah kita maklumi bahwasanya berkah itu ya ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan untuk kita. Nah, kebaikan apa yang tentunya dalam hal ini kita nanti akan tahu bahwasanya orang yang ketika walaupun mungkin dirinya itu saya nggak makan sahur pun kuat kok gitu, sehingga itu tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah itu. Entah seberapa pun kita ya upayakan kita tetap makan sahur itu satu. Kemudian yang kedua, setelah sahur ya jangan kemudian langsung tidur. Diupayakan ya nanti ada tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian keislaman itu. Kemudian jangan lupa juga nanti ketika puasa itu kan mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari sehingga masuk waktu maghrib. Sehingga begitu sudah tiba saatnya waktu maghrib, ya sudah seharusnya segera mungkin untuk berbuka. Sehingga Rasulullah SAW itu termasuk ini sunnah bahwasanya kita untuk makan sahur pun juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah lebih dini gitu, lebih awal, misalnya jam 12 kita atau jam 1 malam gitu makan sahur, itu enggak. Justru Rasulullah lebih menyukai dan juga sekaligus memberikan contoh untuk kita makan sahur itu lebih diakhirkan menjelang subuh lah, ya minimal setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Itu. Kemudian begitu masuk waktu maghrib, walaupun kita sudah masih mampu, jangankan kok hanya sampai maghrib, sampai besok pun saya masih mampu untuk berpuasa, misalnya seperti itu nggak ikut sunnah. Dan Rasulullah nggak memperbolehkan kita untuk puasa wisol atau menyambung, itu nggak boleh. Begitu masuk waktu maghrib, ya walaupun hanya sebiji kurma dan juga seteguk air, segera kita berbuka. Ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian juga jangan lupa bahwasannya kita pun juga nanti untuk lebih intens lagi untuk sholat jamaahnya. Kalau mungkin di luar Ramadan itu ya kadang bolong-bolong, kadang-kadang jamaah kadang-kadang kan gitu. Jadi ketika Ramadan kita latih lah, karena Ramadan termasuk satu bulan tarbiyah, bulan untuk pendidikan untuk kita. Diharapkan nanti ketika nanti sudah Syawal kita meningkat apa? Bukan meningkat postur tubuhnya karena puasa mau tanggul dendam gitu saja, berbawan ramaem, malamnya nanti digejor terus tidur dan sebagainya, bukan itu. Sehingga kita ya lebih intens lagi untuk kita berjamaah sholatnya. Kemudian juga di samping itu utamanya biasanya yang paling berat itu sholat jamaah itu apa? Paling berat itu mungkin di
Subuh. Subuh kali. Ya subuh ya. Padahal justru di subuh itu biasanya nanti bersahur kamu turu. Padahal enggak begitu. Jangankan yang fardu sholat subuhnya yang fardu itu, selagi yang 2 rakaat sebelum subuh itu saja Rasulullah kan menyampaikan bahwasannya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilai pahalanya khairum minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan. Masya Allah. Itu zaman punya mobil Alphard 15 ataupun juga Ferrari ataupun apa, itu nggak sebanding dibandingkan dengan nilai pahala jamaah sholat subuhnya. Yang sunnah saja seperti itu, apalagi yang fardhunya. Itu salah satu di antaranya. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang terkait dengan masalah itu, juga termasuk sedekah. Ini kan juga termasuk bagian daripada kelipatan pahala, di mana nanti Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita itu sampai 700 kali lipat. Bahkan di hadis yang lain disebutkan hanya Allah sendiri nanti yang tahu. Kita nggak diberitahu kelipatannya itu. Iya, itu saja. Masya Allah. Jadi demikianlah para pemirsa tips dari beliau yaitu Imam Nawawi, bagaimana cara agar nanti dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan tuntas dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita, dan tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya pada hari ini. Berjumpa lagi di hari berikutnya. Insya Allah. Semoga selalu sehat. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih para pemirsa atas waktunya. SMK Muhammadiyah di Katolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق